Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Insyaallah pada malam hari ini bersama-sama kita kurang lebih 30 menit ke depan akan mempelajari beberapa amalan atau beberapa hadis yang bercerita tentang amalan penyebab masuk surga. Dan ini adalah pertemuan kedua dan hadis yang kedua, hadis nomor 2, halaman 5 Pak ya. Antum melihat halaman di bukunya, bukan halaman di itunya. Halaman di kitabnya. Untuk yang pertama kemarin sudah kita sampaikan bahwa ini masuk kepada bab al-iman ya. Al-iman yudkhil al-jannah, atau bahwasanya keimanan itu sebab penyebab masuk surga, dan sudah kita sampaikan pada saat itu ya bahwa seorang tidak akan masuk surga sampai dia beriman. Adapun sekarang insyaallah kita akan masuk kepada hadis yang kedua. Kita baca al-hadits tsani. Saya baca ya, an Abi Jamrah, dari Abu Jamrah yang seorang tabi'in ya, rahimahullah, qala, beliau berkata, kuntu aqudu ma ibni Abbasin yujlisuni ala saririhi. Aku pernah bersama Ibnu Abbas ya, duduk di atas ya, atau aku pernah duduk bersama Ibnu Abbas ya, beliau menyuruhku untuk duduk di atas ala saririhi, di atas tipanya atau di atas kursi khusus beliau, yaitu kursi Ibnu Abbas ya. Ini berarti Ibnu Abbas begitu menghormati, memuliakan Abu Jamrah. Faqala, kemudian beliau berkata, aqim indi hatta aj'al laka sahman min mali. Menginaplah bersamaku ya, niscaya aku akan berikan bagian dari hartaku kepadamu, kata Ibnu Abbas. Faqamtu ma'ahu syahrain, kemudian aku bertinggal bersama beliau selama 2 bulan ya. 2 bulan. Banyak faedah yang bisa diambil di situ nanti. Tsumma qala, kemudian Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhu, inna wafda Abdul Qais lamma atau an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya delegasi atau utusan Abdul Qais ya. Abdul Qais, ikhwah sekalian, para jamaah rahimanillah wa iyyakum. Abdul Qais ya, ini adalah kabilah ya, yang mana diantaranya dahulu menduduki Mantiqah Syarqiyah, atau daerah, termasuk kabilah yang berasal dari Mantiqah Syarqiyah atau dari Al-Bahrain ya. Dulu di sini namanya Al-Bahrain ya, Al-Bahrain. Jadi mereka dahulu di sini ya. Demikian pula sebagian dari mereka ada yang dari Oman. Jadi di pesisir timur ya, di pesisir timur ya. Dulu ada kabilah-kabilah yang menguasai dari Basrah sampai Oman ya, itu di pesisir timur, yang katanya kalau tidak salah ibu kotanya pada saat itu adalah Qatif ya. Ibu kotanya Qatif. Dan dulu Jazirah Al-Bahrain atau negeri Bahrain sekarang, yaitu belum ada penyebutan Bahrain ya. Yang kemudian Abdul Qais ini datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Mereka masuk Islam. Ya. Mereka masuk Islam di hadapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang beliau katakan? Manil kaum atau manil wafdu. Beliau bertanya kepada mereka, siapakah kaum ini? Ya. Siapakah delegasi ini? Qalu Rabi'ah. Ya. Mereka mengatakan bahwasanya kami adalah Rabi'ah. Ya. Dari Bani Rabi'ah.
atau dari kabilah Rabi'ah, termasuk dari apa kita katakan ya, dari kabilah di bawah Abdul Qais ya. Qala, kemudian Rasul mengatakan marhaban bil qaumi au bil wafdi khaira khazaya wala nadama ya. Artinya ya, selamat datang kaum atau selamat datang delegasi para utusan ya, tanpa hina ya, tanpa hina, demikian pula tanpa penyesalan ya. Tanpa hina dan tanpa penyesalan, karena mereka datang kepada Rasulullah SAW dalam keadaan yaitu menginginkan Islam tanpa ada peperangan ya, berarti tidak hina di situ ya. Kalah dalam peperangan, kehinaan ya, dan mereka tidak dijadikan sebagai tawanan perang ya, sehingga mereka datang bukan dalam keadaan hina. Dan sekedar faedah bahwasanya Abu Jamrah ya, Abu Jamrah ini namanya Nasr bin Imran, ini adalah juga dari Bani Abdul Qais ya, Abu Jamrah. Makanya Ibnu Abbas tadi bercerita hal ini kepada Abu Jamrah. Nah, kemudian wala nadama, demikian pula kalian datang tanpa ada penyesalan ya, ini merupakan kabar gembira untuk mereka ya, merupakan kabar gembira untuk mereka, karena tentu saja orang yang masuk Islam adalah kegembiraan ya, itu adalah kebahagiaan dan kegembiraan. Kemudian faqalu ya, kemudian mereka bertanya pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna la nastati'u an na'tiyaka illa fi syahril haram. Wahai Rasulullah, sungguhnya kami tidak mungkin untuk datang kepadamu ya, tidak mungkin bagi kami untuk mendatangimu kecuali pada bulan al-haram ya, pada bulan al-haram. Wa bainana wa bainaka hadzal hayy min kufari mudar ya, karena di antara kami dan di antaramu ada hayy, ada perkampungan min kufari mudar, dari orang-orang kafir mudar ya, orang kafir mudar ya, dan biasa mereka satu sama lain ada peperangan ya, yang kemudian kesempatan yang bisa mereka ambil adalah di bulan haram ya, bulan-bulan haram. Kemudian famurna bi amrin faslin nukhbirihi man wara'ana wa nadkhul bihil jannah. Nah, ini catatan yang perlu garis bawahi, dan di situ sudah digaris bawahi. Maka perintahkanlah kami ya dengan perkara yang jelas, tegas, yang faslin, yang membedakan antara hak dan batil ya, yang sangat jelas ya. Nukhbir bihi man wara'ana, sehingga ya, akan kami kabarkan kepada orang-orang yang ada di belakang kami ya, kepada kaum kami yang ada di kampung halaman ya, di daerah Syarqiyah sini. Kemudian wa nadkhul bihil jannah, dan menjadi penyebab bagi kami untuk masuk surga. Nah, ini pentingnya, menjadi penyebab bagi kami untuk masuk surga ya. Jadi ini termasuk amalan yang dapat menjadikan sebab bagi seorang hamba untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti ada jawabannya di bawahnya. Wa sa'aluhu 'anil asyribah ya, kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang minuman-minuman ya. Ini berkaitan dengan masalah minuman-minuman yang memabukkan seperti apa ya, kemudian akhirnya nanti dijawab oleh Rasulullah. Wa amarhum bi arba'in wa nahum an arba', sehingga beliau memerintahkan mereka 4 perkara dan melarang dari mereka ya, untuk melarang mereka untuk melakukan 4 perkara ya. Dan kemudian bagaimana jawaban yang pertama? Amarahum bil imani billahi wahdah. Beliau memerintahkan mereka untuk beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebab utama untuk masuk surga bagi seorang hamba ya. Sebab utama untuk masuk surga bagi seorang hamba. Kemudian Rasul bertanya, qala sallallahu alaihi wasallam, "Atadruna mal imanu billahi wahdah?" Tahukah kalian apa itu iman pada Allah semata? Ya. Dan mereka sudah punya adab ya. Apa itu? Kalau orang ditanya dan tidak tahu menjawab, qalu, mereka mengatakan Allah wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu ya. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Dan kita ya, khususnya para duat, para dai, para asatidzah ya, perlu belajar ya, terus belajar dalam masalah ini ya, dan terus berusaha untuk mengamalkan masalah-masalah seperti ini ya. Ketika ditanya suatu hal yang tidak tahu, maka jawab dengan Allahu a'lam ya. Kalau sekarang ya Allahu a'lam, hanya Allah atau Allah yang lebih tahu ya. Begitu banyak ulama dahulu ketika ditanya mereka menjawab la adri ya, saya tidak tahu.
Madarite, ya, saya tidak tahu, ya, las adri, saya tidak tahu, ya. Mereka banyak mengatakan saya tidak tahu, saya tidak tahu, dan mereka mengatakan bahwasanya la adri nisful ilmi, bahwa ucapan saya tidak tahu itu adalah separuh dari ilmu. Nah, kemudian beliau mengatakan tentang iman itu adalah syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shiyam ramadan wa an tu'tu minal maghnamil khumus, ya. Keimanan pada Allah di sini, ya. Dan ini adalah 4 perkara yang juga diperintahkan oleh Rasulullah pada mereka. Apa itu? 2 kalimat syahadat, persaksian bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak kecuali hanya Allah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali hanya Allah. Beribadah hanya pada Allah semata, tidak pada selainnya. Wa anna Muhammad Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, Rasulullah. Ya, beliau adalah utusan Allah. Nah, ini mereka harus bersaksi, harus mengakui, ya, berikrar akan hal tersebut. Ya. Kemudian wa iqamus shalah. Ya. Ini syahadat. Ya. Kemudian iqamus shalah, menegakkan salat, ya. Dan ketika kita belajar rukun Islam, yang dimaksud dengan menegakkan salat adalah salat 5 waktu sehari semalam bagi orang yang memang sudah terpenuhi padanya syarat-syarat wajib salat. Kemudian wa ita'uz zakah, kemudian mengeluarkan zakat, menunaikan zakat, dan zakat yang dimaksud adalah zakat mal. Ini termasuk dari rukun Islam itu, ya. Ini termasuk dari rukun Islam itu. Adapun zakat fitri atau zakat fitrah hukumnya wajib, ya. Tapi banyak ulama mengatakan bukan termasuk dari rukun Islam. Kemudian wasiyam Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, ya. Itu setiap tahun selama 1 bulan selama masih hidup maka wajib terus berpuasa. Dan yang terakhir yaitu wa antu'tu minal maghnami al khumus, hendaknya kalian memberikan 1/5 dari ghanimah, ya, memberikan 1/5 dari ghanimah. Nanti untuk masalah ghanimah ataupun apa itu ghanimah, rampasan perang, kita akan sedikit sampaikan perincian yang mungkin baik kita banyak yang belum mengetahuinya. Ikhwan sekalian, para jamaah rahimanallah wa iyyakum, di sini, ya, kalau kita perhatikan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau memerintahkan 4 perkara dan melarang mereka 4 perkara. Ya, oleh karenanya ulama kemudian berbeda menentukan 4 perkara itu apa saja. Ya, ada dari mereka yang berpendapat bahwa 4 perkara tersebut dimulai dari salat, zakat, puasa, dan 1/5 dari ghanimah itu, ya. Ada yang mengatakan ghanimah sama zakat disatukan, ya, karena masih ada kaitannya dengan masalah harta, ya. Kaitannya dengan masalah harta, dan ada pendapat-pendapat yang lainnya. Ya, dan ada pendapat-pendapat yang lainnya. Hanya saja memang, ya, ini mereka orang yang baru masuk Islam, ya, bagaimana Rasulullah SAW jelaskan pada mereka tentang keimanan yang tercakup padanya rukun Islam, ya, rukun Islam. Ya, kemudian sebagaimana yang sudah saya sampaikan berkaitan dengan masalah ghanimah, ya, Allah mengatakan wa'lamu, ketahuilah, annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu wa lirrasul walidil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Ketahuilah, ya, apa saja yang kalian dapatkan dari ghanimah, maka ada 1/5, yang 1/5 itu adalah hak Allah, ya. Hak Allah, hak Rasul, hak dzawul qurba, yaitu kerabat Rasulullah SAW dari Banu Hashim, dari Banu Abbas dan sebagainya, dari mereka yang diharamkan sedekah untuk mereka. Ghanimah atau rampasan perang halal bagi mereka, ya. Kalau sedekah tidak boleh, ya. Untuk Rasulullah SAW pun sedekah tidak boleh, ya. Tapi ghanimah halal, ya. Ghanimah halal. Kemudian untuk al-yatama, anak-anak yatim, wal masakin, kemudian orang-orang miskin, wa ibnis sabil, ya, orang yang terputus perjalanan, orang yang kehabisan, orang yang dalam perjalanan yang kehabisan bekal. Nah, ini 1/5-nya. Lalu 4/5-nya dibagikan kepada siapa? Ya, adapun 4/5-nya dibagikan kepada mereka yang berperang, ya. 4/5-nya dibagikan kepada mereka yang berperang, ya. Siapa saja mereka? Pokoknya yang ikut menyaksikan peperangan, baik ikut
ikut berperang atau intinya saya ulangi, mereka 4/5 ini dibagikan kepada mereka yang hadir suatu peperangan. Ya, anggap saja seandainya berperang di perang Badar, pokoknya yang ikut hadir, baik ikut berperang atau tidak, ya mungkin di antara mereka ada yang bertugas memiliki tugas tertentu tidak ikut berperang, ya maka semuanya mereka berhak ya untuk mendapatkannya. Kalau orang berjalan kaki, ya bagiannya adalah satu bagian. Tapi kalau orang dia membawa kuda, maka bagiannya 3 bagian. Ya, satu bagian untuk dirinya, 2 bagian untuk kudanya. Ya, kuda dapatkan dua bagian. Nah ini kurang lebih penjelasan tentang masalah ghanimah. Ya, ketika memang terjadi peperangan. Ya, 1/5 untuk Allah, Rasul, kemudian kerabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yatim, ya, orang miskin dan orang yang terputus bekal perjalanannya. Adapun 4/5-nya mereka dibagi kepada mereka yang ikut hadir dalam peperangan, baik ikut langsung berperang atau memiliki tugas yang lain, ya maka sama saja. Ya bedanya adalah ketika yang berjalan kaki maka baginya satu bagian, adapun orang yang dengan kuda maka dia mendapatkan 3 bagian, satu bagian untuknya dan kuda untuk kudanya dua bagian. Adapun perincian masalah seperti apanya wallahu a'lam. Ya, perincian lebih lanjutnya wallahu a'lam. Nah ini para jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, hadis yang kedua yang berkaitan dengan masalah perintah, 4 perintah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat bahwa 4 perintah tersebut ya berkaitan 4 perintah tersebut ya di antara yang terpenting adalah berkaitan dengan masalah keimanan ya, keimanan. Jadi iman sangat penting dan ini adalah modal utama untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adapun kelanjutan dari hadis ini wanahum an arba, dan melarang mereka dari 4 perkara. Ya, di sini disebutkan adil hantami wad dubai wan naqiri wal muzaffati wa rubbama qala al muqayyari. Ini semuanya adalah macam-macam minuman ya pada saat itu, minuman yang bisa memabukkan. Ya, di antara mereka itu ada yang diletakkan di kendi, demikian pula diletakkan di dalam buah yang dilubangin, kemudian diletakkan makanan, minuman di situ ya. Dan ini kurang lebih pokoknya intinya berkaitan dengan masalah minuman-minuman yang memabukkan. Sehingga hal tersebut dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Semuanya ini ya dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, diharamkan. Yang kemudian ya kata beliau ihfazuhunna, ya jaga itu semuanya, hafalkan itu semua, wa akhbiru bihinna man wara'akum, dan kabarkan kepada orang-orang ya, yang ada di belakang kalian, pada kaumnya ya, kepada kaumnya. Dan biasa ya satu sama lain mereka ketika datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuntut ilmu ya, maka kemudian ilmu tersebut disampaikan kepada orang-orang yang tidak hadir, yang tidak menyaksikan secara langsung ya. Dan satu poin penting sekali lagi masalah iman ya di sini adalah yang terpenting untuk sebab masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Hadis yang ketiga. Siapa yang mau baca? Pak Nasrin, Pak Teguh atau yang lainnya? Silakan dibaca. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Al-hadith al-thalis an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya Aba Sa'id man radiya billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu nabiyya wajabat lahul jannah fajiba laha Abu Sa'id faqala idaha alai ya Rasulullah fafa'al ثم قال وأخرى يرفع بها العبد 100 درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض قال
wa ma hiya ya Rasulullah? Qala al-jihadu fi sabilillah. Al-jihadu fi sabilillah. Rawahul Muslim. Baik, ya ini riwayat Muslim ya. Kalau yang sebelumnya ya, ini adalah Bukhari dan Muslim. Sudah kita sampaikan bahwasanya hadis-hadis yang ada di sini ya semuanya adalah riwayat Bukhari dan Muslim, atau Bukhari saja atau Muslim saja ya. Baik, kita baca hadis yang ketiga dari Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'idin Al-Khudri ya, dari Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Rasulullah SAW. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah qala, bahwa Rasulullah bersabda, ya Abu Sa'id, wahai Abu Sa'id, man radiya billahi rabba ya, siapa yang ridha Allah sebagai Rabb, sebagai Rabb, sebagai Rabbul Alamin ya. Wabil Islami dina, ridha Islam sebagai agama, satu-satunya agama ya. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, dan ridha Muhammad sebagai nabi ya, sebagai nabi dan rasul, wajibat lahul jannah, maka wajib baginya masuk surga ya. Wajib baginya masuk surga. Fa ajibalha Abu Sa'id ya, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu takjub mendengar hal ini. Faqala, sampai-sampai beliau berkata, a'idha alayya ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ulangi lagi untukku ya. Wahai Rasulullah, ulangi, tolong ulangi lagi ya untukku. Fa'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengulangi hal tersebut ya. Kemudian kemudian beliau mengatakan ya, melanjutkan, wa ukhra yurfa'u bihal abdu mi'ata darajatin fil jannah, dan yang lainnya ya, dengan sebab amalan tersebut ya, dan amalan yang lainnya dengan sebab amalan tersebut ya, seorang hamba akan diangkat derajatnya hingga 100 derajat di surga ya. Yang pertama tadi penyebab masuk surga, kalau ini penyebab apa? Ya tentu saja penyebab masuk surga juga, tapi dia lebih dari itu bisa meninggikan derajatnya di surga. Ma baina kulli darajataini kama baina as-sama'i wal ard ya. Dan jarak antara dua tingkatan di surga itu sebagaimana langit dan bumi ya. Tidak ada yang tahu hakikat sesungguhnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu dikalikan 100 ya. Antara langit dan bumi dikalikan 100 lagi. Nah, apa amalan itu? Qala wa ma hiya ya Rasulullah? Apakah amalan tersebut wahai Rasulullah? Ya, Abu Sa'id bertanya, qala al-jihadu fi sabilillah, al-jihadu fi sabilillah. Itu berjihad, berjuang di jalan Allah, berjuang di jalan Allah ya. Dengan tujuan tentu saja meninggikan kalimat Allah, menyebarkan kalimat tauhid ya, menyebarkan peribadatan hanya kepada Allah semata dan menjauhi peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini amalan juga yang menjadi penyebab bagi seorang hamba untuk masuk Islam, untuk masuk surga ya. Kita syarah singkat ya. Pertama, raditu billahi rabba, aku ridha Allah sebagai Rabb ya. Ini berarti aku ridha Allah sebagai Rabb berarti beribadah hanya kepada Allah semata ya, tidak kepada selainnya. Jadi kita harus beribadah ketika mengharapkan hal ini, ibadah hanya pada Allah semata, tidak kepada yang lainnya, dengan penuh sepenuh hati dan keyakinan ya. Jadi kita benar-benar ridha dengan hal tersebut ya, bukan hanya di dalam hati tapi harus dipraktekkan ya, harus diamalkan. Kemudian keridhaan ini juga ya, ulama sebutkan mencakup keridhaan terhadap hukum-hukum Allah dan keridhaan terhadap takdir Allah ya. Ridha terhadap hukum-hukum Allah, hukum-hukum syariat Allah. Ya, kita harus ridha dengan semuanya. Ya. Bahwasanya salat wajib, zakat wajib, haji wajib bagi yang mampu, Ramadan wajib, ya, birrul walidaini wajib. Ya. Demikian pula untuk masalah hukum-hukum had atau hudud, ya, hukum-hukum yang ditegakkan oleh pemimpin atau pemerintah, seperti mungkin qisas bagi orang-orang yang melanggar hukum, ya, qisas, rajam dan sebagainya. Itu kita ridha semuanya, harus meridhonya, tidak bisa tidak. Ya, kita harus ridha. Ini pertama, keyakinan tidak bisa ditawar. Ya, kita harus ridha dengan semua itu. Tidak boleh kita mengingkarinya, haram. Ya. Bisa juga sampai mengeluarkan seorang dari apa? Islam ketika sampai mengingkari hal tersebut. Demikian pula mereka mengatakan juga ridha terhadap takdir Allah. Ya. Yang wajib sabar, tapi bila sampai ridha, maka itu adalah tingkatan yang begitu mulia.
Jadi secara totalitas ridho dengan Allah dan hukum-hukumnya, ya, dan segala tentang Islam ini. Ya. Kemudian wabil Islami dina, ridho Islam sebagai agama, satu-satunya agama yang hak, ya. Dan tidak ada agama yang hak kecuali hanya Islam. Adapun agama-agama sebelumnya, ya, meskipun dahulu dibawa oleh para nabi dan rasul, maka sudah ada banyak penyimpangan. Ya, kemudian semuanya semuanya dihapus dengan adanya Islam ini. Ya, ketika ada Islam, Rasulullah SAW diutus menjadi nabi, maka mereka semuanya wajib mengikuti Rasulullah SAW. Ya, oleh karenanya Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'a illa tiba'i." Atau kama qala. Sekiranya Nabi Musa itu hidup, maka tidak ada kesempatan bagi beliau kecuali harus mengikuti aku, ya, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi syariat yang kita ikuti adalah syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi kita ridho Islam satu-satunya agama yang hak, agama yang lainnya adalah batil. Kemudian wabi Muhammadin nabiyya, dan kita ridho, ya, Muhammad sebagai nabi, ya. Ridho Muhammad sebagai nabi. Nah, ini kita harus ridho juga, ya. Ridho beliau sebagai nabi, sebagai penutup para nabi dan rasul, ya. Dan bukan hanya keridhaan di dalam hati, ya. Namun juga itu pun harus ada konsekuensi, yaitu dengan mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Mengikuti beliau, mengikuti syariat beliau, yang mengamalkan apa yang beliau sampaikan kepada kita semuanya. Tidak bisa tidak, ya. Tidak mengikuti syariat fulan atau alan atau orang-orang tertentu, tidak, ya. Kita ikuti adalah syariat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya tidak ada istilah thariqat dalam Islam, ya. Thariqat satu-satunya adalah thariqat Muhammadiyah atau thariqat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak ada thariqat ini, thariqat itu, ya. Aliran ini, aliran itu, ya. Yang harus kita ikuti adalah apa yang disyariatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang hakikatnya itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah sekalian rahimanallahu wa iyyakum, sebagaimana hadis ini, ya, ketika seorang ridho dengan ini semuanya, maka jaminannya adalah surga, ya. Yang kemudian sebagaimana hadis ini berisi keutamaan jihad fisabilillah, ya, ya, yang dapat meninggikan derajat seorang di surga, diantaranya adalah jihad, al-jihad fisabilillah, berjuang dengan cara yang syar'i yang didasari dengan ilmu, bukan serampangan, ya, bukan melakukan pengaboman yang didasari oleh hawa nafsu, yang kemudian yang menjadi korbannya bahkan adalah diantaranya adalah kaum muslimin, ya. Atau demikian pula yang menjadi korbannya adalah orang-orang kafir tapi yang dilindungi oleh pemerintah kaum muslimin. Ya, ini pun tidak boleh mereka dibunuh, ya, tidak boleh. Ada perjanjian, ya, yang diberikan keamanan, ini tidak boleh dibunuh, ya. Karena jihad yang syar'i, yang benar-benar berdasarkan dengan ilmu yang kalau kita perhatikan di hadis ini, ya, ini pun berkaitan dengan masalah keimanan, ya. Ridha Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, Muhammad sebagai nabi, ini pun iman itu sendiri, ya. Kita beriman pada Allah, ya, beriman pada Nabi Muhammad, beriman pada syariat Allah, beriman pada syariat yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, ini, ya, sebab seorang masuk surga. Dan ada satu kaidah, ya, untuk masalah kalimat raditu billahi rabba bil islami dina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, ya. Sebagian ulama, ya, menyebutkan bahwasanya kalimat ini dibaca 3 kali untuk zikir pagi dan petang, ya, dibaca untuk zikir pagi dan petang, ya, sebanyak 3 kali. Namun menurut sebagian ulama yang lainnya, hadisnya adalah dhaif, lemah, ya. Antum mau membaca silahkan, ya. Sebagian ulama menghukumi tidak lemah hadis ini, ya, ada yang mensahihkan. Namun saya pribadi lebih memilih untuk tidak mengamalkan, ya. Lebih memilih untuk tidak mengamalkan karena hadisnya dhaif dalam masalah ini, ya. Wallahu a'lam.
Baik. Para jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, saya kira pada pertemuan kali ini ya, ini saja yang bisa disampaikan. Dua hadis ya, hadis kedua dan hadis ketiga ya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya penjelasan singkat pada pertemuan kali ini ya, insyaallah hadis keempat dan seterusnya ya pada pertemuan selanjutnya ya. Dan saya juga saya tidak tahu kapan pertemuan tersebut, yang jelas insyaallah ketika memungkinkan untuk melakukan akan kita share ya infonya di grup ke antum-antum semuanya ya. Wallahu a'lam. Ini saja dari saya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Ada pertanyaan maksud enggak? Ya Ustadz, mengenai tadi hadis yang apa namanya untuk kutipan yang radhiyallahu yang mana ya tadi yang Ustadz bilang itu bisa diamalkan di pagi dan sore itu, sedangkan di beberapa buku tentang zikir pagi dan petang itu disebutkan dan itu 2 kali dibaca pagi dan petang. Itu bagaimana Ustadz? Apakah tadi Ustadz sempat bilang kan tidak diamalkan, itu kan berdasarkan hadis yang dhaif. Tapi yang paling tepat gimana Ustadz? Ana pribadi tidak mengamalkan. Ana lebih memilih apa hukum yang disampaikan oleh Syekh Albani yang mendhaifkan hadis tersebut ya. Seingat saya ini diantaranya diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya, seingat saya. Coba nanti kita cek lagi kalau salah. Yang maksudnya untuk yang lafaz zikir pagi dan petang ya. Ini untuk hadis yang kita baca tidak ada kaitannya dengan zikir pagi dan petang. Ya, adapun yang berkaitan dengan masalah zikir pagi petang ya, yang seingat saya kalau tidak salah diantara diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan kemudian para pentahqiq, para ulama yang meneliti Musnad Imam Ahmad itu sebagian dari mereka ya, atau mereka itu mensahihkan lafaz atau hadis tersebut ya. Oleh karenanya kemudian saya katakan ya, kalau antum mau mengamalkan ya silakan ya, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya hal tersebut. Namun saya pribadi lebih memilih hukum yang disampaikan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan wajar terkadang kita dapatkan khilaf seperti ini. Dan kalau kita bandingkan antara satu buku zikir dengan buku zikir yang lainnya pun terkadang tidak lepas dari perbedaan dalam menghukumi sahih tidaknya suatu hadis ya. Semoga yang mengamalkannya mendapatkan pahala ya. Dan semoga yang tidak mengamalkannya karena meyakini bahwasanya hadis itu dhaif ya, maka kita berharap pun ada pahala juga bagi mereka ya. Karena ketika sudah jelas bagi mereka yang menjelaskan mendapatkan kejelasan bahwasanya riwayatnya tidak sahih ya, maka tidak ada hak, tidak ada jalan untuk mengamalkannya ya. Wallahu a'lam. Dan untuk zikir pagi dan petang memang ada beberapa hadis yang diperselisihkan oleh para ulama, di antaranya adalah hadis yang baru saja kita bahas ya, lafadznya raditu billahi rabba ya, dengan kata-kata apa? Raditu billahi rabba bil islami dinan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi ya. Allahu a'lam. Jazakallahu khair Ustaz. Jazakallahu khair. Tayyib, sudah sampai di sini dulu ya apa yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan satu lagi sekedar info ya, insyaallah bagi yang hadir pada kesempatan kali ini, insyaallah Jumat besok ya, memang mendadak ya, karena memang ini permintaan dari beliau. Apa itu? Insyaallah kita ada kajian dengan Ustaz Firanda Andirja hafizahullah ya, beliau meminta Jumat ini, dan itu pun waktunya mepet ya, antara dengan waktu maghrib ya, kurang lebih jam 5 lah, jam 5 kurang lebih kita standby ya, sambil menunggu beliau karena beliau ada
kajian di hari itu 3 pertemuan, ya, kemudian beliau istirahat beberapa saat dan lanjutkan dengan kajian teman-teman di Damam, ya. Kajian yang ringan, ya, nasihat-nasihat ringan untuk kita, ya, namun insya Allah bermanfaat, dan semoga saja kalau bisa dilanjutkan dengan kajian-kajian yang lainnya, ya, pada bulan-bulan ke depan, alhamdulillah, yang itu kita harapkan. Dan isyaratnya beliau seperti itu. Untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya, beliau tidak mengapa ketika kajiannya itu lebih berbobot, ya. Jadi ini sekedar info, dan untuk resminya insya Allah segera kita share kepada antum semuanya, ya. Tapi cukup ya dari saya, ya. Pak Teguh, jazakallah khair. Ustaz. Saya keluar dulu, ya. Ya. 2 menit lagi azan kurang lebih, ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.